Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali para siswa kelas 10 IPA pada pembelajaran matematika peminatan. Hari ini Bapak ingin menyampaikan materi terakhir dari eksponen, yaitu mengenai pertidaksamaan eksponen. Di dalam pertidaksamaan eksponen, kita akan mengenal beberapa sifat-sifat. Yang pertama adalah untuk A lebih dari 1, maka berlaku jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, untuk Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Yang kedua, jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, untuk Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Lalu yang kedua, untuk 0 kurang dari A kurang dari 1, maka berlaku jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, untuk Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Begitu juga untuk jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, untuk Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Nah, itulah pengantar pertidaksamaan eksponen. Kalau kita perhatikan, nampaknya seperti sulit. Padahal kalau sudah disajikan contoh-contohnya, materi ini sangat mudah. Yang perlu ditekankan, kita mau mencoba, kita mau melakukan latihan, dan tidak bosan-bosan untuk belajar. Pada kesempatan ini juga Bapak ingin mengingatkan, tetap belajar di rumah. Karena dengan belajar, kita dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Bukan hambatan atau halangan bahwa dengan kegiatan belajar seperti ini, kalian tidak mampu memperlihatkan eksistensi kalian. Oke, setelah ini Bapak akan memberikan contoh soal pertama. Carilah himpunan penyelesaian dari 3 pangkat X pangkat 2 dikurangi 4 kurang dari 27 pangkat X. Ya, gimana cara menyelesaikan? Oke, setelah kita mendapatkan nilai X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1, kita perlu mengadakan uji coba. Langkahnya adalah membuat garis bilangan seperti yang saya tuliskan ini. Negatif 1 dan di sini adalah 4 di sebelah kanan. Ada 3 ruas, yaitu bilangan di bawah negatif 1, bilangan di antara negatif 1 sampai dengan 4, dan bilangan 4 ke atas. Saya akan uji coba bilangan di bawah negatif 1, yaitu saya ambil nilai negatif 2. Saya substitusikan ke persamaan 3 pangkat min 2 pangkat 2 kurangi 4 kurang dari 27 pangkat negatif 2. Di sini diperoleh 3 pangkat 0 kurang dari 27 pangkat negatif 2. Pernyataan ini jelas salah, karena 3 pangkat 0 itu adalah 1, sementara 27 pangkat negatif 2 itu adalah bilangan pecahan. Jadi ini salah. Lalu kita ambil bilangan di ruas yang kedua antara negatif 1 sampai dengan 4. Saya ambil misalnya 1, maka 1 saya substitusikan ke persamaan 3 pangkat 1 pangkat 2 dikurangi 4 kurang dari 27 pangkat 1 diperoleh 3 pangkat negatif 3 kurang dari 27 pangkat 1. Jelas, pernyataan ini adalah benar.
karena 3 pangkat negatif 3 adalah 1/27, kurang dari 27. Lalu saya ambil bilangan di atas 4, misalnya 5. Saya lakukan uji coba dengan menggunakan persamaan. Didapatkan 3 pangkat 5 pangkat 2 dikurangi 4 kurang dari 27 pangkat 5, sehingga akan diperoleh 3 pangkat 21 kurang dari 27 pangkat 5. Jelas, pernyataan ini tidak tepat atau salah, karena 3 pangkat 21 itu lebih dari 27 pangkat 5. Kalau tidak percaya, siswa bisa menghitung dengan menggunakan kalkulator. Oke, kita lanjutkan. Dengan demikian, kita memperoleh gambaran pada garis bilangan. Di bawah negatif 1, itu adalah pernyataan yang kurang tepat atau tidak diharapkan. Sementara di atas negatif 1 sampai dengan 4, ini yang diharapkan atau jawabannya iya. Sementara di atas 4 dan seterusnya, ini juga bukan jawabannya. Sehingga kita peroleh gambaran bahwa jawaban soal 3 pangkat X kuadrat min 4 kurang dari 27 pangkat X itu terletak antara negatif 1 sampai dengan 4. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaannya adalah dalam kurung kurawal X, di mana negatif 1 kurang dari X dan X kurang dari 4. X elemen bilangan real. Pak, bagaimana kalau ada yang menulis seperti ini? Oh, gimana? Misalnya saya menulisnya dalam kurung kurawal, lalu X di mana X lebih besar min 1 atau X kurang dari 4. X elemen real. Kalau cara menjawabnya seperti ini, jawaban ini kurang manis ya, kurang elok. Nah, sebab ini terletak antara min 1 dan 4. Jadi kalau seperti ini, wah, nggak mantep. Makanya jawaban ini kurang tepat ya, makanya saya kasih warna merah. Walaupun ada yang menulis seperti ini, nggak mantep ini. Jadi jawabannya harus cari yang mantep sekali. Ya, jawaban yang tepat adalah ini. Demikian siswa. Selanjutnya Bapak akan memberikan contoh yang kedua, yakni carilah nilai X atau himpunan penyelesaian, nilai X maksudnya dalam kurung himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2X dikurangi 6 pangkat 5 pangkat X tambah 1 ditambah 125 lebih dari 0. Oke, gimana penyelesaiannya? Perhatikan langkah-langkah. Ya, saya akan selesaikan contoh yang kedua. 5 pangkat 2X dikurangi 6 kalikan 5 pangkat X tambah 1 ditambah 125 lebih dari 0. Di sini kita lihat permainan bilangannya adalah bilangan basis 5. Lalu kita tuliskan 5 pangkat 2X dikurangi 6 kalikan. Nah,
X tambah 1 ini kalau diuraikan menjadi 5 pangkat X dikalikan 5 pangkat 1 ditambah 125 lebih dari 0. 5 pangkat 2X dikurangi 6 kali 5 itu 30 kalikan 5 pangkat X ditambah 125 lebih dari 0. Perhatikan langkah berikut. Oke, setelah kita dapatkan persamaan 5 pangkat 2X dikurangi 30 kalikan 5 pangkat X ditambah 125 lebih dari 0, maka kita umpamakan atau kita lanjutkan dengan permisalan. P sama dengan 5 pangkat X, maka persamaan tersebut akan menjadi P pangkat 2, karena di sini 5 pangkat 2X itu ada 5X-nya P. Lalu 5X-nya menjadi P, menjadi negatif 30P ditambah 125 lebih dari 0. Dengan demikian diperoleh persamaan P pangkat 2 dikurangi 30P tambah 125, tanda lebih dari Bapak ganti dengan sama dengan agar mudah perhitungannya. Dengan menggunakan aturan faktorisasi akan didapatkan dalam kurung P kurang 5 dalam kurung P kurang 25 sama dengan 0, sehingga akan didapatkan P sama dengan 5 atau P sama dengan 25. Oke siswa, demikian untuk sementara. Kita lanjutkan untuk penyelesaiannya. Oke siswa, setelah kita dapatkan P sama dengan 5 atau P sama dengan 25, langkah berikutnya membuat garis bilangan, di mana garis bilangan ini terdiri dari 3 bagian atau 3 ruas. Yang di bawah 5, bilangan terletak atau himpunan penyelesaian terletak antara 5 sampai dengan 25 dan 25 ke atas. Oke, bagaimana langkah pertama? Kita udah coba dulu bilangan yang kurang dari 5. Saya ambil 0. Maka kita masukkan ke persamaannya. 0 kuadrat dikurangi 30 kali 0 tambah 125 lebih dari 0. 125 lebih dari 0. Oke, ini adalah jawaban yang benar ya. Lalu kita uji coba bilangan antara 5 sampai dengan 25. Ambil misalnya bilangan 10. Maka dengan menggunakan perhitungan kita peroleh 10 pangkat 2 dikurangi 3 kali 10 ditambah 125 lebih dari 0, diperoleh 100 dikurangi 300 ditambah 125 lebih dari 0, akan diperoleh hitungannya negatif 75 lebih daripada 0. Jelas, ini adalah pernyataan yang salah. Oke? Lalu bagaimana kalau kita mengadakan uji coba bilangan di atas 25? Kita ambil misalnya 30. Maka kita akan peroleh 30 pangkat 2 dikurangi 30 kalikan 30 ditambah 125 lebih dari 0. 900 dikurangi 900 tambah 125 lebih dari 0. Sehingga diperoleh jawabannya 125 lebih dari 0. Jawaban ini adalah benar. Nah, setelah kita melakukan uji coba, apa langkah berikutnya? Perhatikan untuk langkah. Nah, setelah kita melakukan uji coba, kita dapatkan gambaran bahwa yang memenuhi syarat adalah di bawah 5. Sehingga saya simpulkan
di bawah 5 jawabannya ya atau yes. Sementara antara 5 sampai dengan 25 jawabannya tidak memenuhi syarat, sehingga saya menyimpulkan tidak atau no. Untuk 25 ke atas, saya juga mendapatkan kesimpulan bahwa jawabannya memenuhi syarat, sehingga untuk bilangan atau jawaban 25 ke atas, jawabannya adalah ya atau yes. Dengan demikian, kita memperoleh dua ruas jawaban, yang satu di bawah 5 dan yang satu di atas angka 25. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal 5 pangkat 2x dikurangi 6 kalikan 5 pangkat x tambah 1 ditambah 125 lebih dari 0 adalah x, di mana x kurang dari 5. Lihat, saya menulisnya atau, bukan dan, atau x lebih dari 25 dengan x elemen real. Kenapa saya tidak menuliskan dan? Kalau dan itu jawabannya 5 sampai dengan 25. Dia satu kesatuan. Sementara dia ada di luar. Yang satu di bawah 5, yang satu di atas 25. Sehingga jawabannya adalah atau, bukan dan. Hati-hati di dalam menuliskan himpunan penyelesaian pertidaksamaan, karena pengalaman Bapak, anak-anak itu tidak bisa membedakan antara kata atau dan kata dan. Sehingga kalau ada soal suka atau sering sekali dijumpai anak-anak salah menuliskan jawabannya. Demikian para siswa, materi hari ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terus belajar, semangat belajar, jangan pantang menyerah. Walaupun kita belajar menggunakan aplikasi atau belajar jarak jauh, itu bukan hambatan. Karena belajar tidak mengenal ruang dan waktu. Di mana saja kita bisa belajar. Belajar tidak harus di sekolah, tapi bisa juga di luar sekolah. Banyak orang beranggapan bahwa belajar itu harus di sekolah. Menurut Bapak, belajar itu tidak harus di sekolah. Dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu, asal kita mau belajar. Demikian, dan jangan lupa, Bapak juga sudah memberikan tugas pertidaksamaan eksponen. Kerjakan dengan teliti, cermat, cari buku referensi, tanyakan kepada kakak kelas apabila kalian tidak mengerti. Atau kalian bisa kirim email atau lewat WA. Demikian saya akhiri pelajaran ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.